Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya R.A. Anita Melina A dari SMA Negeri 1 Padarincang bersama dua rekan saya yaitu Saya Yuyun Suryana dari SDN Cikande Permai. Saya Aulia Rahmawati dari SMA N1 Pontang. kami bertiga akan menyajikan kegiatan supervisi untuk akademik di mana hal ini merupakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aul. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ngantuk sebetulnya. Oh ngantuk. Biar gak ngantuk nih, kita ngobrol dulu ya. Nih, Oke, Bu siap. Anita, katanya nanti akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya betul, saya mau proses coaching nih. Oke, tapi sebelum melakukan coaching nih, saya di sini sebagai supervisor Bu Anita ya nanti. Oke, Nah, siap. yang nantinya Bu Anita sebagai coach ya. Mhm. Nah, oke. Bu Anita nih ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bu Anita ya terkait sebagai coach nanti ya. Oke, Nanti antara coach dan coachee akan saya lakukan pengamatan ya Bu ya. Dan baik. penilaian berdasarkan rubrik dari penilaian gitu ya Bu ya. Nah, Oke. rubrik penilaian yang akan jadi acuan saya yaitu saya harapkan sih dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu ya, yaitu Oke. kemitraan ya, Mhm. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya gitu Bu. Oke. Nah, tentunya pastinya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching pasti ya, yang meliputi itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif ya, mengajukan pertanyaan berbobot dan pastinya tentunya dengan teknik rasa gitu. Nah, di sini juga saya berharap dalam proses percakapan melakukan sebuah coaching nanti, nah untuk menerapkannya itu diharapkan dengan alur tirta ya, Ibu ya. Nah, Baik. yaitu dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga komitmen atau tanggung jawab dari Mhm. coach dengan coachingnya gitu. Nah, Oke. itu rubrik penilaian yang bisa saya sebutkan sebagai acuan dalam mengamati Ibu sebagai coach nanti. Bagaimana Bu? Apakah bisa dipahami? Cukup dimengerti, Mbak. Cukup Oke. dipahami, Bu Aul. Oke, terima kasih Bu Nita. Kalau gitu, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan ya. Nah, kira-kira nih kompetensi coaching yang mana sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan terutama saat ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Itu yang pengen saya tingkatkan kompetensinya karena dari hasil pembelajaran kemarin, kemudian hasil praktik, saya merasa untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu kompetensi itu yang memang harus saya tingkatkan lagi. Oke, berarti langsung spesifiknya satu itu ya, berarti Iya, pertanyaan berbobot ya, dari betul, Bu keempat Aul. kompetensi itu ya. Iya. Oke, kemudian indikator yang akan dikembangkan apa? Jadi tolak ukur ketercapaian dari proses percakapan coaching nanti apa tuh Bu? Terkait pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan, indikatornya saya harapkan ketika saya melakukan percakapan dengan coachee, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring atau mengantarkan si coachee ke tujuan yang diharapkan oleh coachee itu sendiri gitu. Jadi mengantarkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Tuh. Oke, Nah, dan memanfaatkan kata-kata kunci tentunya yang dikeluarkan oleh coach itu sendiri. Oke, berarti pertanyaannya yang menggiring ke tujuan ya Iya, dari coachee dan mengajukan pertanyaannya pasti yang terbuka sesuai dari kata kunci yang disampaikan oleh coachee ya Bu ya. iya betul. Oke, berarti apa harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan nanti bersama coachee yang Ibu akan lakukan nanti? Saya berharap dengan melakukan coaching dengan coachee Bu Yuyun ya, saya harapkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu akan meningkat dari sebelumnya. Kemudian mengemukakan pertanyaan-pertanyaan terbuka
dan menghindarkan judgement atau asumsi-asumsi gitu. Jadi saya berusaha untuk menahan diri, itu kan kemampuan yang harus saya kembangkan lagi, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya harus bisa menahan diri untuk tidak memberikan asumsi atau menjudgment. Itu yang agak sulit menurut saya sih selama ini. Makanya Iya, betul. ingin mengembangkannya yaitu kompetensinya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti supaya tidak over lah ya, supaya tidak melakukan assessment dan judgment, saya akan arahkan ke kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Aul. Oke, tadi indikator Ibu adalah untuk lebih menekankan ke pertanyaan berbobot ya Bu ya, dengan Betul. menahan diri untuk tidak mengasumsikan atau menjudgment ya, atau bahkan Iya, menghubung-hubungkan dengan masa lalu atau apa kaitannya dengan Ibu ya, betul sekali. iya Oke, betul. baik, terima kasih Bu, luar biasa sekali atas jawaban Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching bersama dengan coaching Ibu ya, dengan Iya, sebaik-baiknya tentunya. Dan nanti setelah proses coaching telah selesai, nanti kita ngobrol kembali ya Bu ya. siap. Terima kasih Oke, Bu semoga Aul. semoga lancar ya proses coachingnya. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Amin. Terima kasih Bu Ya, Aul. Sampai bertemu. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuyun, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita, kabar baik alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Anita nih kabarnya? Alhamdulillah, ngantuk saya sebetulnya ini ya, karena udah Wah, sore, tapi ya. tetaplah kita mau berbicaranya. Oke, Bu Yuyun, kemarin Mm. kan terkait apa ya, permasalahan yang dihadapi Bu Yuyun, katanya kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Iya Ada Bu Anita, kira-kira apa sih sebetulnya yang mau dibicarakan nih Bu Yuyun nih begini Bu untuk hari ini? Anita, saya Mhm, kan kebetulan ngajarnya di kelas SD di kelas 2 nih, di kelas mhm, rendah fase A. Saya mengalami masalah ini, ada beberapa murid saya yang mungkin tidak antusias saat belajar atau tidak aktif saat pembelajaran. Dan mhm, itu mhm. menjadi PR buat saya supaya mereka bisa antusias, aktif saat belajar. Hmm, kalau menurut Bu Yuyun sendiri, Mm. sudah pernah belum ya melakukan penelitian atau penyelidikan terkait antusias siswa itu? Mengapa siswa itu bisa tidak antusias gitu pada saat pembelajaran? Saya melakukan observasi awal sih Bu Nita sebelumnya untuk Mhm, mencari tahu nih kenapa ya murid saya beberapa ini tidak aktif. mhm, Dan dari hasil pengamatan itu saya menemukan ada satu anak yang merasa pembelajarannya terlalu sulit. Terus ada mhm, lagi jawaban yang lain, Bu bosen katanya mhm, begitu. mhm, Terus ada lagi yang satunya jawabnya, Ibu, pelajaran ini aku nggak suka itu. Jadi dari 3 jawaban anak tersebut, mungkin yang lain juga sama ya Bu ya, seperti itu mhm. jawabannya. Saya jadi bingung, apa ya yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan agar mereka ya mungkin seperti tadi tidak bosan, suka sama pelajarannya gitu kan, dan mengerti apa yang saya ajarkan atau saya di kelas itu pelajaran apa yang saya ajarkan itu mengerti itu Bu. Oke, dari berapa banyak siswa di kelas, Bu? Saya ada 37 siswa Bu. Oke, dari 37 siswa ini kebanyakan apakah merasa bosan, pembelajarannya sulit, atau emang yang mana yang lebih dominan? Yang mana yang lebih Yang dominan? lebih dominan itu ada 2 Bu. Bosan katanya Bu, sama Bosan. pelajarannya terlalu sulit, walaupun mungkin itu pelajaran di kelas 2 ya Bu ya, termasuk kelas 2. Tapi ada yang bilang sulit, sampai kalau saya memberi tugas itu Bu, melebihi waktu. Misalnya harusnya mereka selesai di jam 12.30, itu bisa sampai jam 12.45 gitu tuh Bu. Kira-kira nih kan Mhm. untuk mengatasi Iya, iya, kebosanan siswa ya dalam belajar atau yang materinya misalnya dianggap terlalu sulit, iya. itu ada bayangan nggak Bu? Ada rencana nggak dari Bu Yuyun sendiri? Kira-kira untuk mengurangi kebosanan siswa itu seperti apa sih gitu? Ya, saya sempat melakukan konsultasi nih sama teman sejawat. Mungkin mereka punya ide agar ada anak di kelas itu tidak bosan. Dari hasil saya berkonsultasi itu Bu, ada beberapa ide yang muncul. Satu, melakukan ice breaking. Tapi ice breakingnya bukan hanya untuk menghilangkan bosan saja,
tapi dikaitkan ke pembelajaran. Terus kedua, melakukan permainan. Jadi ketika ada kuis atau tugas yang harus dilakukan, tapi dalam bentuk permainan, tidak lagi dalam bentuk tanya jawab LKPD seperti itu, Bu. Jadi dicampur katanya. Bagaimana kalau LKPD-nya itu tidak hanya mengisi saja, jadi ada yang mereka praktikkan, ada juga yang melalui permainan atau mereka melakukan peran gitu, Bu. Jadi itu yang akhirnya muncul ide itu saya ingin terapkan. Namun kata saya, apakah itu cukup untuk membuat anak tidak bosan dan memahami pelajaran? Itu sebenarnya yang membuat saya jadi berpikir ulang, apalagi ya yang harus saya perbaiki selain saya menambahkan tadi ice breaking, juga mungkin saat melakukan atau melakukan tugas itu bervariasi, tidak hanya mengisi saja di LKPD. Oke. Nah kalau misalnya tadi kan bilang siswa itu kan merasa bosan, Iya. pelajarannya juga sulit. Nah kalau kita gunakan skala 1 sampai 10 nih, kira-kira antusias siswa dalam belajar itu di skala berapa, Bu? Kalau melihat antusias siswanya itu saya rasa di angka 5, Bu, karena hanya sebagian saja, yang lain aktif, cuman sebagian saja yang terlihat kadang pasif, Bu. Mereka yang penting mengerjakan saja mungkin kalau ada tugas juga. Kadang saya bertanya juga mereka tidak mau menjawab, yang menjawab anak itu yang lain lagi. Anak yang itu saya perhatikan tidak pernah mau menjawab pertanyaan saya. Ataupun kalau misalnya ada tugas mereka yang penting mengerjakan saja, tidak peduli jawabannya benar ataupun mungkin jawabannya kurang tepat. Seperti itu, Bu. Oke. Makanya Di skala 5 ya. Nah, kalau misalnya Bu Yuyun tadi melaksanakan rencana apa sih namanya untuk meningkatkan antusias siswa itu kan dengan ice breaking, kemudian dengan melakukan jadi mengemas pembelajaran dengan sistem permainan ya, tadi kan kalau ini bisa saya katakan seperti itu. Nah, dengan kegiatan yang tadi diharapkan minat atau level skala antusias siswa yang tadinya 5 itu naik ke tingkat berapa kira-kira? saya sih berharap naik ke level 7, Bu. Jadi semua siswa entah dia suka atau tidak dengan pelajarannya, mereka tetap mengikuti dengan aktif dan yang tidak mengerti ini bisa terbantu atau tadinya tidak ngerti dia bisa ngerti ke pelajaran itu, Bu. Oke, berarti ada ya dengan cara seperti itu. Nah, langkah yang akan dilakukan oleh Bu Yuyun ini kira-kira akan direalisasikannya kira-kira yang pertama, langkah pertama yang akan dilakukannya apa? Sebelum merealisasikan ini kan yang melakukan ice breaking ini. Mungkin langkah pertama saya akan memperbaiki modul dulu kayaknya, Bu. Mungkin dari modul ini saya akan berikan variasi atau metode dalam belajarnya, sehingga mereka itu tidak bosan dengan cara saya yang sama, sehingga mereka tidak bisa menebak nih, Bu guru pasti gitu lagi. Mungkin dengan metode yang dirubah, variasi modul yang berubah, mungkin mereka juga tidak bisa menebak. Justru mereka akan menanti belajar dengan saya. Yang kedua mungkin saya akan membagi kelompok kecil, Bu. Dengan kelompok kecil ini yang tidak mengerti bisa dibantu oleh temannya yang lain karena waktu belajarnya yang singkat ini sedangkan pembelajaran harus tuntas. Mungkin saya akan kelompokkan mereka, Bu, supaya yang belum ngerti ini bisa dibantu oleh temannya yang sudah mengerti. Jadi rencananya memperbaiki modul, kemudian nanti mengelompokkan dengan kelompok-kelompok kecilnya ada ya. Nah, untuk pelaksanaannya, rencananya ini untuk memperbaiki modul, kapan Ibu akan melakukan hal itu? Saya rasa harus segera, Bu, karena modul ini saya buat sebelum pembelajaran. Mungkin besok akan saya coba metode pembelajaran yang baru dan saya akan lihat nih anak-anak bagaimana, apakah antusiasnya meningkat gitu, Bu. Oke, mungkin harus cepat mungkin. Tapi kalau spesifiknya belum tahu ya, apakah minggu ini atau minggu depan? Saya rasa minggu ini saya akan lakukan, Bu. Kebetulan besok kan pelajaran matematika yang ya sebagian anak tidak antusias, Bu, karena mungkin pelajarannya mulai sulit. Saya akan coba dengan metode permainan dalam mengerjakan tugas pun saya coba untuk berkelompok. Oke. Nah, kalau setelah memperbaiki modul, kemudian langkah Bu Yun kan setelah memperbaiki modul, kemudian juga
dengan membuat kelompok-kelompok kecil. Setelah itu, apakah dikonsultasikan lagi dengan teman-teman yang lain atau kepada wakakurikulum mungkin atau kepala sekolah, atau memang langsung saja ya, atau siapa yang dilibatkan dalam nanti pada saat realisasi realisasi kegiatan yang akan Bu Yuyun lakukan ini? Biasanya saya minta konsul sama temen Bu, karena kebetulan kan ada beberapa rombel Bu, ada 5 rombel. Jadi kadang kita sebelum besok eksekusi itu berkonsul nih, bagaimana mereka pernah nggak melakukan metode ini atau permainan ini di kelas mereka, bagaimana hasilnya. Mungkin dengan begitu saya akan lebih yakin atau mungkin bisa menambahkan ide-ide yang lain Bu. Biasanya diadakan KKG guru kelas itu Bu, di situ biasanya kita saling berbagi untuk mungkin masalah ataupun pembelajarannya bagaimana cara mengatasi kesulitannya. Oke, luar biasa sekali ya, maksudnya rencana yang akan Ibu lakukan semoga mudah-mudahan sih memang terrealisasi dengan cepat ya, maksudnya dengan beberapa waktu ke depan. Oke, dari hasil pembicaraan kita selama kurang lebih 10 menit ini, memang ada pembicaraan kita cukup singkat ya, 10 menit. Apa yang bisa Bu Yuyun dapatkan nih dari hasil pembicaraan kita nih? Ada. Alhamdulillah, tadinya saya bingung ya bagaimana mengatasi kebosanan anak atau kesulitan anak dalam belajar pelajaran tertentu dan anak yang tidak aktif atau antusias tadi. Saya akhirnya bisa memahami bahwasanya saya bisa menerapkan ide ice breaking yang menarik atau permainan saat pembelajaran dan pengerjaan tugas dengan cara berkelompok sehingga siswa bisa dibantu dengan teman sebayanya. Dan saya juga akhirnya mengerti bahwasanya saya punya rekan sejawat dan bisa berkonsultasi dengan mereka. Alhamdulillah, saya akhirnya mengetahui cara untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Bu Yuyun. Ini pembicaraan kita menarik sekali ya, karena ini adalah permasalahan yang mungkin sering kita hadapi ya sebagai pengajar. Tapi bagus sekali rencananya Bu Yuyun. Saya harap ini bisa terrealisasi dengan baik. Nanti kalau memang sudah dilaksanakan, nanti kita akan melakukan pertemuan lagi, perbincangan lagi seperti ini. Nanti kita lihat perkembangan sampai di mana, apakah perlu dikembangkan ulang atau mungkin perlu direvisi lagi ya. Mungkin nanti di lain waktu ya Bu Yuyun ya. Ya, terima kasih Bu Anita waktunya dan Terima kasih masukannya. juga waktunya Bu Yuyun. Semoga berhasil semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita, sehat selalu. Halo Bu Anita, bagaimana tadi? Bu Aul. Bagaimana tadi nih? Bu Anita? Alhamdulillah tadi sudah terjadi ya kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Bu Yuyun. Alhamdulillah lancar. Walaupun mungkin waktunya tidak terlalu lama ya, Bu Aul. Oke, tapi lancar sesuai harapan nggak kira-kira? Ada beberapa yang sesuai harapan, tapi sepertinya ada juga yang memang harus ditingkatkan lagi sepertinya Bu Aul. Oke, setelah tadi Bu Anita melaksanakan proses coaching ya bersama rekan Bu Anita yaitu sebagai coachingnya ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih yang akan disampaikan ke Bu Anita ya selaku coach tadi ya. Nah, yang pertama adalah menurut Ibu gimana sih menilai diri sendiri Ibu, performanya seperti apa dalam kompetensi tadi gitu? Sejauh ini dari pembicaraan yang singkat dengan Bu Yuyun, saya sih merasa kompetensi saya masih belum terkembangkan dengan maksimal ya. Kalau tadi mungkin di skala 5, ya paling naik cuma baru skala 6 lah, nggak ada. Karena mengajukan pertanyaan berbobotnya mungkin belum terlalu bagus ya Bu Aul. Artinya saya sendiri juga masih belum puas dengan apa yang saya lakukan tadi gitu. Iya, oke. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat coaching sebenarnya belum puas ya. Tapi nih, apa yang udah baik yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching tadi yang sudah baiknya gitu? Kalau kompetensinya berkaitan dengan kompetensi yang kehadiran kesadaran perhatian penuh, kemudian dengan alur tirtanya mungkin saya sih merasa sudah masuk ya itu. Cuma yang jadi permasalahan kan indikatornya mau ke mengajukan pertanyaan yang berbobotnya. Yang itu yang belum saya lakukan dengan baik gitu. Artinya masih kayaknya sepertinya masih harus dikembangkan deh Bu Aul. Oke.
Baik, itu sesuai dengan penilaian Ibu ya. Nah, Mhm. sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh boleh Bu Aul, silakan. Oke. Oke, tadi saya mengamati ya, pada saat Ibu melakukan coaching, jadi sebenarnya indikator yang lain-lain ya, kompetensi inti dari coachingnya sebenarnya sudah mencapai, Ibu sudah menyimak kefokusan ya. Jadi mendengarkan coachingnya pada saat berbicara, Ibu udah fokus menghadirkan penuh, presence-nya sudah, mendengarkan aktifnya sudah ada juga. Kemudian Ibu juga sudah sebenarnya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Tadi berdasarkan kata kunci sudah masuk Bu sebenarnya mah. Hanya saja ada sedikit aja ya, sedikit eh penolong ya, apa ya, nggak tahan penolong ya kali ya. Menolong si coachingnya ya sedikit aja, tapi overall semuanya itu pertanyaan berbobot sudah muncul kok Bu, dari setiap kata kunci yang misalnya apa sih namanya, ice breaking yang dibutuhkan anak-anak tuh seperti apa, Ibu sudah menyebutkan juga. Kemudian sudah menerapkan alur tirta juga, Ibu sudah menyepakati tujuan apa yang mau dibahas topiknya, kemudian mengidentifikasi permasalahan mengenai ice breaking apa sih yang mau dilakukan oleh Bu Yuyun sebagai coach ya kan ya. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan pertanyaannya itu terhadap tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh coach tadi. Nah, dari penilaian tadi yang saya sudah berikan kepada Ibu, menurut Ibu bagaimana itu setelah mendengar penilaian tadi? Eh, Ya, saya cukup puas ya karena memang yang bisa menilai itu kan orang lain ya. Kalau diri sendiri nggak ada. Walaupun mungkin saya merasa masih ada yang tadi kaitannya dengan asumsi ya, memberikan asumsi. Iya itu memang masih harus sepertinya harus mulai Nggak tahan ya Bu mengurangi ya? itu. Nggak tahan memang ya ada. Walaupun dibilang jangan deh ya, jangan. Tapi tetap aja kadang tanpa sadar itu terucap. Tapi itu jadi bahan evaluasi saya ya untuk lebih lanjut tidak melakukan hal itu ke depannya pada saat kegiatan coaching. Tapi terima kasih banyak Bu Aul atas hasil pengamatannya yang disampaikan. Saya jadi mengetahui kekurangannya apa dan bagaimana saya harus meningkatkan hal-hal yang kurang tersebut atau memperbaiki lah hal-hal yang kurang tersebut. Iya, Setuju tapi Bu Aul. sedikit aja kok itu mah Bu, cuma Ah, agak cuma mendorong apalagi saya tetap. misalkan sama teman gitu, padahal biarin aja ya ngedengerin gitu ya. Iya Oke, betul tapi betul lupa lupa. kira-kira nih ke depannya nih ya, Bu Anita kompetensi apa lagi sih yang Bu Anita ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi dilakukan oleh coach Ibu tadi? Pada awalnya kan saya memang memfokuskan untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang ditingkatkan ya. Sepertinya eh, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif saya juga memang harus dinilai lagi kali ya, harus ditingkatkan lagi supaya tidak muncul asumsi dan judgement tadi. Kadang tidak sadar gitu untuk mengatakan hal tersebut. Seperti itu paling Bu Aul. Oke, berarti dari diskusi kita kali ini ya, saya sebagai supervisor Ibu gitu udah terbayang ya untuk meningkatkan performa lebih laginya ke depannya ya Iya, di area apa tadi, mendengarkan lebih mendengarkan aktif lebih ya Bu aktif. ya, gitu. Dan menahan asumsi-asumsi itu yang saya juga kadang-kadang masih sulit juga gitu. Tapi ya ini bisa dilakukan ke depannya ya Bu ya. Kira-kira ke depannya bakal ada coaching apa lagi nih gitu, teman Iya, kemungkinan coaching terkait proses pembelajaran ya yang dilakukan. dari teman Ini Bu Anita ya. iya, karena teman sejawat ini ada beberapa teman sejawat yang sekarang sedang melakukan PPG piloting 3 yang memang kemarin sempat juga berdialog ya terkait Mm-mm. pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional sama studi kasus. Ini yang katanya kemarin Oh, kebanyakan eh, katanya saya nggak tahu tapi belum belum mencari informasi terkait itu banyak yang gagal di PPG itu terkait studi kasus gitu. oh, Dan oke. mereka mudah-mudahan setelah melakukan coaching mereka juga bisa menemukan apa namanya menemukan solusi ya dari permasalahan yang mereka Hmm. dapatkan itu paling Oke, bawah. berarti bisa dilakukan dekat-dekat ini ya, dengan Ya targetnya adalah coachingnya yaitu teman-teman PPG ya Piloting 2 dan 3 mungkin ya. Luar betul, biasa sekali Bu Anita, makin terasa aja ini mudah-mudahan coachnya. ada. Oke, terima kasih Bu Anita atas waktunya dan sharingnya ini. Saya juga banyak dapetin ilmu dari Bu Anita sebagai coach ini ya. Sama-sama Bu Aul, Oke. saya juga dapat masukan juga yang berharga sekali, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Aul Oke, mohon atas maaf ya Bu adanya. atas waktunya, mengganggu waktunya ini.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.